Pada tahun 1970, Presiden Soeharto melakukan kunjungan resmi ke Belanda. Namun, di balik agenda diplomatik tersebut, muncul gelombang penolakan dari berbagai kelompok politik Belanda. Demonstrasi berlangsung di jalanan. Poster-poster bertuliskan Soeharto pembunuh dibawa massa. Beberapa politisi bahkan menolak hadir dalam pertemuan resmi bersama Presiden Indonesia itu. Situasi tersebut kemudian diabadikan oleh kartunis Belanda bernama Charles Boust melalui sebuah kartun politik berjudul Monsterverbond. Kartun ini memperlihatkan sesuatu yang unik. 4 politisi dari ideologi yang sangat berbeda justru berjalan bersama dalam satu barisan untuk mengecam Soeharto dan rezim Orde Baru. Mengapa mereka bisa bersatu? Apa yang sebenarnya terjadi antara Belanda dan Indonesia pada masa itu? Dan bagaimana sebuah kartun politik dapat merepresentasikan kritik internasional terhadap pemerintahan Soeharto? Untuk memahami kartun ini, kita perlu melihat hubungan Indonesia dan Belanda setelah masa kolonial. Pada tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar. Namun, persoalan Irian Barat atau Papua belum berhasil diselesaikan. Akibatnya, hubungan kedua negara tetap dipenuhi ketegangan. Di tahun-tahun setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Belanda juga kehilangan banyak pengaruh politik dan ekonomi yang sebelumnya dimiliki selama masa kolonial. Bagi masyarakat Belanda sendiri, dekolonisasi Indonesia meninggalkan trauma politik yang cukup besar, terutama setelah lepasnya Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Sementara itu, politik Belanda pada akhir 1960-an sedang berada dalam kondisi yang sangat terpolarisasi. Spektrum politiknya terbagi ke dalam kelompok liberal, sosialis, katolik, hingga protestan konservatif. Masing-masing memiliki pandangan politik yang berbeda dan seringkali bertentangan. Di sisi lain, Indonesia telah memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemerintahannya dipandang berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia setelah masa demokrasi terpimpin. Namun, rezim ini juga menuai kritik internasional akibat dugaan keterlibatan dalam pembantaian massal pasca peristiwa 1965. Ribuan orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Sebagian lainnya dikirim ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Situasi inilah yang kemudian memicu kritik dari berbagai kelompok politik di Belanda. Kartun Monsterverbond dibuat oleh Charles Boust, seorang kartunis politik Belanda yang dikenal melalui karya-karyanya di surat kabar The Tijd. Boust dikenal memiliki gaya satir yang lembut, tetapi tetap tajam secara politik. Menurutnya, tugas seorang kartunis politik adalah menyederhanakan situasi tanpa merusak kebenaran. Kartun ini diterbitkan pada 12 Agustus 1970, dan di dalamnya terdapat 4 politisi Belanda yang berdiri sejajar sambil membawa papan protes. Dari kiri ke kanan terdapat Piet Jongeling, Fred van der Spek, Cornelis van Disch, dan Marcus Bakker. Mereka semua menggunakan pakaian formal yang serupa dan berjalan dalam ritme yang sama. Namun, yang paling menarik adalah latar belakang politik mereka. Keempat tokoh ini berasal dari kelompok politik yang sebenarnya saling bertentangan. Ada yang berasal dari kelompok Kristen konservatif, sosialis pasifis, hingga komunis. Karena itulah, kartun ini diberi judul Monsterverbond atau Aliansi Monster, sebuah istilah satir untuk menggambarkan koalisi yang dianggap tidak biasa. Tokoh pertama adalah Piet Jongeling dari partai GPV. Ia membawa tulisan Door de Eeuwen Trouw, yaitu sebuah yayasan yang mendukung perjuangan masyarakat Maluku Selatan dan Papua. Jongeling percaya bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat Maluku Selatan yang juga pernah memiliki hubungan historis dengan Belanda. Ia juga aktif mendukung hak-hak masyarakat Papua melalui tulisan dan kegiatan politiknya. Bahkan, beberapa bulan sebelum kartun itu diterbitkan, Jongeling menjadi pembicara dalam kampanye bantuan bagi pengungsi Papua. Tokoh kedua adalah Fred van der Spek dari Partai Sosialis PSP. Tulisan yang dibawanya berbunyi, Weg met Soeharto, atau Turunkan Soeharto. Van der Spek dikenal sebagai salah satu politisi Belanda yang paling keras mengkritik rezim Orde Baru. Ia bahkan mengancam akan menghentikan bantuan Belanda kepada Indonesia jika penindasan terhadap lawan politik terus berlangsung. Ketika Soeharto berkunjung ke Belanda pada September 1970, Van der Spek menolak menghadiri pertemuan resmi di Den Haag. Menurutnya, acara tersebut hanyalah sandiwara politik tanpa ruang diskusi yang nyata. Tokoh ketiga adalah Cornelis van Disch dari Partai SGP. Ia membawa tulisan Recht voor de Papuas yang berarti keadilan untuk orang Papua.
Van Disch secara terbuka mendukung perjuangan masyarakat Papua dan Maluku Selatan. Setelah demonstrasi menolak kunjungan Soeharto, Van Disch bahkan meminta pemerintah Belanda mempertemukan Soeharto dengan pemimpin Republik Maluku Selatan di Belanda. Di saat banyak politisi menganggap cita-cita kemerdekaan RMS sebagai hal yang tidak realistis, Van Disch tetap mempertahankan dukungannya. Tokoh terakhir adalah Marcus Bakker dari Partai Komunis CPN. Dalam kartun, ia membawa tulisan Soeharto Moordenaar atau Soeharto Pembunuh. Bakker menjadi salah satu tokoh utama dalam demonstrasi besar anti-Soeharto pada tahun 1970. Dalam pidatonya, ia menuduh rezim Orde Baru memperoleh kekuasaan melalui pembantaian massal dan mempertahankan kekuasaan dengan cara represif. Partai CPN juga pernah mengajukan mosi menolak hukuman mati bermotif politik di Indonesia. Bakker bahkan mengkritik pemerintah Belanda yang dianggap terlalu menjaga hubungan baik dengan Soeharto demi kepentingan ekonomi dan bisnis. Melalui Monsterverbond, Charles Busch menunjukkan bahwa kritik terhadap Soeharto pada tahun 1970 tidak datang hanya dari satu kelompok politik saja. Kelompok Kristen konservatif, sosialis, hingga komunis ternyata dapat berdiri dalam satu barisan ketika membicarakan isu kemanusiaan dan kekerasan politik di Indonesia. Kartun ini bukan sekadar gambar satir. Ia menjadi dokumentasi politik yang memperlihatkan bagaimana dunia internasional memandang rezim Orde Baru pada masa itu. Dan lebih dari itu, Monsterverbond membuktikan bahwa sebuah kartun politik dapat menjadi media kritik yang kuat terhadap kekuasaan, sejarah, dan pelanggaran kemanusiaan.